Mendengar kata penyihir memang selalu dikonotasikan dengan hal-hal jahat dan negatif. Menariknya, banyak orang yang percaya dengan keberadaan penyihir. Bahkan, banyak juga yang kerap diminta untuk menyebutkan nama penyihir terkenal di dunia. Dalam banyak sejarah dan kebudayaan, sihir berada di bawah tekanan masyarakat dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan juga agama. Banyak kebudayaan dan agama yang mengecam dan memblacklist praktik sihir dan ilmu hitam. Jika kalian menyukai channel ini, silahkan klik like dan subscribe. Dame Alice Skyteler, putri tunggal yang menawan dari keluarga pedagang Flemish yang menetap di Kilkenny di daerah yang dikenal sebagai Flemingstown. Pada abad ke-13, Alice tumbuh menjadi pemilik penginapan dan pemberi pinjaman uang yang sukses dan memiliki banyak koneksi. Dan orang pertama yang dihukum karena ilmu sihir di Irlandia. Pada suatu waktu di pertengahan abad ke-13, pada tahun 1280, Alice Skyteler menikah dengan William Outlaw, seorang pedagang dan rentenir Kilkenny yang kaya raya. Dan dari pernikahan tersebut, ia memiliki seorang putra yang juga bernama William, yang kemudian menjadi mitra bisnis utamanya. William dinyatakan dewasa pada tahun 1303 dan menjadi penguasa atau wali kota Kilkenny. Beberapa tahun setelah menikah, suaminya jatuh sakit dan meninggal dunia secara tiba-tiba. Pada tahun 1302, Alice telah menikah lagi dengan suami keduanya, Adam Leblanc dari Cullen, seorang rentenir lainnya. Alice dan Adam tampaknya makmur. Pada tahun 1303, William Outlaw menyatakan bahwa ia menjaga 3.000 euro dari uang mereka, yang menunjukkan ukuran perdagangan abad pertengahan di Kilkenny dan sifat peminjaman uang yang sangat menguntungkan. Upah sehari untuk seorang buruh adalah 1:1,5 sen. Pada tahun 1307, Adam Leblanc melepaskan hak milik kepada anak tirinya, yaitu William Outlaw, menyerahkan semua barang, harta bergerak, perhiasan, dan lain-lain miliknya, dan membatalkan semua utang yang menjadi tanggungan William kepadanya. Karena Adam Leblanc memiliki anak sendiri, kita dapat mulai memahami mengapa tuduhan kemudian diajukan terhadap Alice dan anak tirinya. Tak lama kemudian, Adam Leblanc juga meninggal secara tiba-tiba dan misterius. Pada tahun 1309, setelah kematian misterius Adam, Alice kini jauh lebih kaya raya dengan menikah dengan Richard de Vale, seorang pemilik tanah kaya di Tipperary, dan lagi-lagi putranya William Outlaw mendapat keuntungan finansial dari pernikahan tersebut. Beberapa waktu sebelum tahun 1316, Richard de Vale meninggal secara misterius dan Alice mengambil tindakan hukum terhadap anak tirinya yang juga bernama Richard de Vale karena menahan mahar jandanya. Setelah kematian suami ketiganya, Alice menikah lagi dengan Sir John de Pore. Namun, suami keempat dari Kilkenny lah yang tanpa sengaja memulai serangkaian kejadian yang menyebabkan Alice dihukum atas tuduhan ilmu sihir di hadapan pengadilan gerejawi. Pada tahun setelah pernikahannya dengan Alice, pemilik tanah Sir John de Pore menunjukkan tanda-tanda penyakit. Rambut dan kukunya rontok dan ia menjadi lemah dan sakit-sakitan. Tak lama sebelum ia meninggal, ia mengubah surat wasiatnya untuk kepentingan Alice dan putranya William. Suatu tindakan yang mengakibatkan kemarahan dan kebencian di antara anggota keluarga lainnya. Berbekal rumor yang mungkin salah dan diilhami oleh kecemburuan lokal, mereka mengajukan tuduhan ilmu sihir dan ilmu hitam terhadap Alice di hadapan uskup Fransiskan kelahiran Inggris di Ossory, Richard de Lauderdale. Mereka mengklaim bahwa Alice telah menyihir suaminya dan memaksanya untuk mengubah surat wasiatnya. Yang Mulia mengadakan pengadilan inkuisisi yang mencakup 5 kesatria dan beberapa bangsawan yang mendengarkan bukti bahwa Alice memimpin sekelompok penyihir dan berhubungan seks dengan setan bernama Artisan yang kadang-kadang digambarkan sebagai Aethiops, pendiri mitologi Ethiopia. Yang terjadi selanjutnya ada pertikaian hukum dan politik di mana Uskup Lauderdale sudah mencoba tetapi gagal untuk membuat otoritas temporal menangkap dan menghukum Alice
putranya, dan juga beberapa teman serta pembantunya. Uskup itu sendiri ditangkap dan penjara di penjara Kilkenny, tetapi setelah dibebaskan, ia melanjutkan kampanyenya menuntut agar Alice menghadap kepadanya. Ia dengan bijak menolak dan segera berangkat ke Inggris. Kembali setahun kemudian ke Dublin, di mana ia mendesak Uskup Agung untuk mengutuk Uskup Ossory karena mengucilkannya secara tidak sah. Pertikaian antara komisaris dan Uskup Lauderdale terjadi di Dublin dan berakhir dengan Uskup kembali ke Kilkenny, di mana ia menuntut agar Alice ditangkap. Alice ditahan di ruang bawah tanah Kastil Kilkenny yang pada masa abad pertengahan dianggap sebagai pelanggaran paling serius dan dapat dijatuhi hukuman mati. Alice dan para pengikutnya dihukum dengan dicambuk di jalanan, diikat di punggung kuda dan kereta, lalu Alice sebagai pendeta kepala dan provokator dibakar di tiang pancang. Namun dengan kekuatan politik dan selir seluruh Irlandia, mantan saudara iparnya Roger Outlaw, pelariannya berhasil diatur. Para pengawalnya dipukuli hingga tak sadarkan diri, dan Nyonya Alice dibebaskan dari ruang bawah tanah di bawah kastil Kilkenny dan dibebaskan dari hukuman mati yang mengancamnya. Namun pengadilan sihir Kilkenny tetap berlangsung. William Outlaw dihukum dan diperintahkan oleh Uskup Lauderdale untuk menghadiri 3 misa setiap hari dan memberi sedekah kepada orang miskin. Ia juga diminta memperbaiki atap katedral St. Sanis sebagai hukuman. Hukuman ringan ini sangat kontras dengan penyiksaan yang dijatuhkan kepada teman-teman Alice yang kurang kaya, termasuk pembantunya Petronella yang disiksa, dicambuk, dan akhirnya dibakar di tiang pancang di depan banyak orang di luar Tulsel pada tanggal 3 November 1324. Alice menghilang dari sejarah setelah pelariannya yang kedua ke Inggris pada tahun 1324. Penginapan Cayteler dimiliki dan dikelola oleh Dame Alice Cayteler hingga ia melarikan diri pada tahun 1324. Tempat ini masih beroperasi hingga kini sebagai tempat makan dan minum. Daftar tuduhan yang diajukan terhadap Alice Cayteler dalam persidangan yang mengemparkan benua Eropa, termasuk membuat ramuan dari usus dan organ dalam ayam jantan, cacing, dan rambut yang diambil dari pantat anak laki-laki yang sudah meninggal, yang dicampur di dalam tengkorak seorang perampok yang dipenggal. Menurut laporan persidangan oleh Lauderdale, mengklaim bahwa Alice bisa terbang. Dia mengaku dicambuk melalui 6 paroki dan dibakar di tiang pancang di Kilkenny pada tanggal 3 November 1324. Orang pertama yang dibakar karena ajaran sesat, karena ilmu sihir belum ada dalam kitab undang-undang.